Firaun dan Datuk Kapalo Anjiang. Periode dinasti awal Mesir pada sekitar tahun 3100 SM, dimulai dengan Firaun pertama, Narmer. Untuk beberapa Egiptologis, Hor. Aha. Untuk lainnya, juga dikenal sebagai Menes. Firaun. Berasal dari kata Ibrani, Paro. Aslinya berasal dari bahasa Mesir, Per, yang artinya adalah rumah besar. Ini adalah istilah untuk istana kerajaan, berubah arti menjadi penghuni istana yaitu sang raja. Tetua masyarakat Mesir kuno bergelar Parao, Firaun. Parao ini diangkat menjadi raja yang pada masa itu sebagai pemimpin negara dan pemimpin keagamaan. Ekspedisi Mesir kuno yang paling awal tercatat ke Tanah Pun, dilakukan oleh Firaun Sahure, dari dinasti kelima abad ke-25 SM kembali dengan membawa muatan dari Pun. Logam mulia emas dari Tanah Pun tercatat telah ada di Mesir sejak zaman Firaun Khufu dari dinasti keempat. Selanjutnya, ada lebih banyak ekspedisi ke Tanah Pun di dinasti ke-6, ke-11, ke-12 dan ke-18 Mesir. Pada dinasti ke-12 perdagangan dengan Tanah Pun tercatat dalam literatur populer di Tale of the Shipwreck Sailor. Pada masa pemerintahan Mentuhotep ketiga dinasti ke-11, 2000 SM seorang perwira bernama Hanu mengatur satu atau lebih pelayaran ke Tanah Pun. Misi perdagangan Firaun dinasti ke-12 Senusret pertama, Amenemhat kedua, dan Amenemhat keempat juga berhasil menavigasi jalan mereka ke dan dari Tanah Pun. Tanah Pun, diceritakan sebagai negeri yang mempunyai banyak bangsawan, penduduk ramah, tanahnya subur tumbuh berbagai pohon di pulau itu. Mereka mengungkapkannya sebagai tanah para dewa, wilayah yang jauh di timur ke arah matahari terbit, diberkati dengan produk untuk tujuan keagamaan, tempat para pelaut dan pedagang kembali ke negerinya dengan membawa emas, gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis. Sebuah laporan tentang pelayaran 5 kapal itu tergambar pada relief di kuil mumi Hatshepsut di Deir el-Bahri. Teks relief kuil Hatshepsut memperlihatkan bahwa utusannya, Kanselir Nesi, yang disebut sebagai kepala ekspedisi, telah melakukan perjalanan ke Tanah Pun, dan mendapatkan hadiah dari penduduk asli. Dalam relief diceritakan Tanah Pun saat itu diperintah oleh Raja Parahu dan Ratu Ati. Ekspedisi Hatshepsut yang diilustrasikan dengan baik ini terjadi pada tahun ke-9 pemerintahan Firaun perempuan dengan restu Dewa Amun. Dikatakan oleh Amin, penguasa tahta kedua, "Ayo, datanglah dengan damai putriku, yang anggun, yang ada di hatiku, Raja Maatkare, Hatshepsut. Aku akan memberimu pun Semuanya. Aku akan memimpin tentaramu melalui darat dan air, di pantai misterius, yang bergabung dengan pelabuhan dupa. Mereka akan mengambil dupa sebanyak mereka suka. Mereka akan memuat kapalnya sampai kepuasan hati mereka dengan pohon dupa hijau dan semua hal baik dari negeri itu." Setelah berakhirnya periode kerajaan baru, Tanah Pun menjadi negeri mitos dan legenda yang tidak nyata dan menakjubkan, namun orang-orang Mesir mempercayai bahwa leluhurnya berasal dari Tanah Pun, di mana tanah ini sebenarnya pulau atau tanah penghasil emas juga gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis, adalah Nusantara Sefarnat Vipa. Sefarna adalah emas, Vipa artinya pulau, yang dalam Alkitab tertulis Ofir, saat ini bernama Gunung Talamau. Amun, dalam bahasa Mesir Yamanu, juga diucapkan Amon, Amoun, Amen dan kadang disebut Imen. Dalam bahasa Yunani Amen-Amen dan Hamen-Hamen adalah nama dewa dalam mitologi Mesir yang muncul secara berangsur-angsur dari konsep abstrak menjadi dewa pelindung. Tebes dewa penting di Mesir kuno. Amun sering digambarkan mengenakan mahkota bulu tinggi, raja para dewa. Nama Tebai, merupakan terjemahan bahasa Yunani, bahasa Mesir Opet tergambar di kuil Karnak dari bahasa Koptik Tapeta Opet menjadi Tebai, di antara tiga dewa utama Tebes Amun, Mut, dan Khonsu. Tebes dikenal dalam bahasa Mesir di akhir masa kerajaan baru sebagai Niuim, kota Amun. Nama ini dipakai dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab sebagai No Amon. Kitab Nahum 3 dan 8, kemungkinan sama dengan No. Kitab Yehezkiel 30 dan 14 dan 16, Kitab Yeremia 46 dan 25.
Kadatuan, Sriwijaya, sebelum dan sesudah 4058 SM mempunyai kota suci juga pusat puja ajaran, dharmik original pra-Islam bernama, Mongtakui, setelahnya, Muotakui, kemudian menjadi rancu setelah penjajah hingga kini menjadi, Muara Takus. Disinilah para peziarah Tiongkok belajar, mereka menyalin kitab dan membawa, dharmik ke negerinya, bukan membawa, Buddhism, lalu disebarkan ke Nusantara. Pelajar peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara. Fahuan 337-422 m. Sungyun 518-521 m. Yensang 602-664 m. Uining 664 m 667 m. Ising 671-695 m. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013 m, belajar 12 tahun di Istana Payung Perak lokasi di atas bukit arah barat pusat puja, 1 km dari area universitas tertua dunia yang bercabang di Nalanda India, saat Ising 671-695 m kesini hanya tersisa pondasinya saja. Di kawasan gerbang utara kota suci sekitar Aliantan, kata ini perpaduan dari kata Arya dan Tantra. Area ini adalah area pembelajaran tingkat tinggi ajaran, dharmik, ditandai dengan masih tersisanya goa-goa dengan nama RC, Master, Datu, nama Datu yang terkenal di antaranya. Datu Nago, Datu Garudo, Datu Baruok Godang, Datu Anto Boko, Datu Antu Bakar kera berekor pendek, Datu Antu Bakar kera berekor panjang, Datu Amun Tungga, Datu Amun anaknya Amun Tungga. Mereka adalah manusia yang karena kesaktiannya dapat merubah diri seperti yang diingininya untuk menjalankan tugas menjaga pintu gerbang utara kota suci, pintu masuk melewati area ganas Jalan Bukit Timbun Tulang, yang area dasarnya dipenuhi dengan tulang belulang manusia, di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya. Di daerah Aliantan seorang datu yang sakti memiliki keilmuan tingkat tinggi yang bernama, Sang Hyang Datu Amun Tunggo, dipanggil, Datu Mun. Masyarakat setempat menyebut singkat dengan Tukmun, kadang disebut juga, Datu Kapalo Anjiang, di masa ekspansi terdahulu Datu ini sampai ke Timur Tengah yang dikenal sebagai Amun-Ra. Datu yang berasal dari Tanah Kun, dinasti, Ra, Surya adalah Nusantara. Datu Amun, berputra Amun Tungga, berlokasi di Bukit Keramat ditandai dengan batu besar yang saat ini sudah tumbang dan terkubur tanah. Datu Amun Tungga atau masyarakat dahulu sebut Tuk Amun. Lokasi saat ini berada di sekitar jalan arah ke RRI dekat jembatan yang disebut dengan Jembatan Batu Anjiang adalah julukan populer dari ayahnya. Datu Kapalo Anjiang, yang disembah Firaun oleh Santo Saba. Zoom diskusi dan info e-book PDF. WhatsApp ke 0813 2132 9787.